Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami di akhir bulan Mei ini. Hari ini saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara sekalian bahwa pelayanan kita bagaimanapun harus dilengkapi dengan kuasa dan urapan baru dari Roh Kudus, supaya pelayanan kita punya nilai tambah yang menarik orang untuk mau percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan di akhir bulan Mei ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong kami mengerti apa kata firman Tuhan, dan semua pemirsa merindukan kehidupan yang punya nilai tambah dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan, mengalami mujizat-mujizat luar biasa, sehingga banyak orang lain ditarik kepada Yesus karena menyaksikan bahwa Yesus memang hidup dan Yesus membawa kemuliaan bagi namanya sendiri untuk menarik orang datang kepadanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Kisah Rasul, Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat yang ke-34 dan 40. Kisah Rasul 9 ayat 34 dan 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Dan ayat 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Amin. Oh saudara-saudara sekalian, ini pelayanan Petrus yang luar biasa. Pertama, ia menyembuhkan
itu Eneas yang lumpuh. Mengapa itu begitu penting? Pada waktu itu jarang terjadi di mana ada mujizat yang luar biasa terjadi. Di gereja mula-mula tidak semua hamba Tuhan itu diberi karunia kesembuhan ilahi. Mengapa? Mereka lebih, kalau sudah baca Kisah Rasul 1 ayat 9, Kisah Rasul 1 ayat 8 maksud saya, Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi mereka lebih banyak bersaksi menjadi penginjil-penginjil ke seluruh dunia. Tetapi Petrus sejak awal, saya ingat Kisah Rasul pasal 3, ia bersama dengan Rasul Yohanes membangkitkan orang lumpuh itu, membangunkan orang lumpuh itu, menyembuhkan orang lumpuh yang di depan pintu gerbang indah itu, sehingga heboh seluruh Yerusalem. Dan sekarang ketika dia melayani sendirian juga sama halnya. Ia membangkitkan Eneas yang sudah lumpuh. Dan kemudian berikutnya lagi ia membangkitkan Tabita atau Dorcas. So lihat khusus untuk Dorcas bahwa dia itu adalah seorang pelayan diakonia yang luar biasa, melayani ibu-ibu janda yang miskin. Dan karena itu mereka meratap dan memanggil Petrus untuk datang. Dan Petrus membangkitkan mayat itu. Jelas kata firman Tuhan. Apa pesannya di sini? Pesannya di sini, apapun bentuk mujizat yang engkau lakukan, yang engkau minta daripada Tuhan, apakah itu mujizat keuangan, apakah itu mujizat pemulihan dalam rumah tangga yang engkau lakukan, semuanya itu membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Mari kita lihat dari ayat 33. Ayat 35, maaf. 35, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Amin. Ini ya yang tujuannya cuma satu itu, saudara sekalian. Jadi kalau sudah melihat ada mujizat terjadi dan tidak ada orang yang bertobat melalui melihat mujizat itu, kita patut pertanyakan, ini apa tujuannya mujizat dilakukan? Nah begitu juga tadi, apa namanya tadi, ayat 41. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Dengar ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tujuan mujizat itu, saudara sekalian. Ya. Jadi bukan mujizat itu menjadi tujuan, tapi mujizat adalah sarana yang sangat efektif sampai sekarang untuk membawa orang terbuka matanya. Melihat apa? Yesus itu hidup dan berkuasa sampai sekarang. Oleh sebab itu banyak hamba Tuhan membuat tema dalam pelayanan televisi, mujizat masih ada, atau mujizat saja, atau apa lain. Tapi saya berbeda. Waktu saya dalam siaran televisi dulu, saya buat apa? Temanya tersenyum di tengah badai. Saudara sekalian, saya tidak membayangkan bahwa itu sekarang, bukan sekarang maksudnya, dari tahun 2019 yang lalu menjadi kenyataan. Nah, di mana orang tidak bisa tersenyum lagi karena apa? Ya, pertama senyumnya tidak bisa kelihatan karena pakai masker. Yang kedua memang tidak bisa tersenyum. Orang batuk pilek saja sudah ketakutan. Jadi memang luar biasa inspirasi dari Tuhan untuk pikiran dan hati saya membuat program itu. Dan sekarang apa yang saya buat sejak pandemi ini, saya buat
video streaming seperti ini dengan tema ini dia. Berita pengharapan. Seburuk apapun keadaan kita, kita harus punya pengharapan. Jadi, pesan firman Tuhan hari ini ialah mari harapkan mujizat yang luar biasa daripada Tuhan, karena Tuhan juga memberi kepada kita karunia mengadakan mujizat. Nanti silakan saudara baca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Di sana ada karunia mengadakan mujizat. Jadi ingat sekali lagi bahwa baik dalam ayat 35 tadi maupun ayat 42 di sini, tujuan mujizat Eneas disembuhkan dari lumpuh, Tabita atau Dorcas bangkit dari orang mati, supaya banyak orang bertobat, datang kepada Yesus dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa sampai sekarang Yesus itu hidup dan berkuasa di tengah-tengah gerejanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong supaya kami hamba-hamba Tuhan terutama mengharapkan, merindukan mujizat Tuhan, sehingga banyak orang terbuka matanya melihat bahwa Engkau Yesus hidup dan Engkau Yesus berkuasa, dan mereka datang kepadamu, meninggalkan kehidupan yang lama, percaya dan bertobat kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pemirsa kami yang sedang menyaksikan program ini, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.